Berjumpa kembali di sesi Sabila hari ini. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama mendengar tentang bagaimana bentuk cinta kita pada Palestina. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menambah keberkahan pada acara hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah alamin. Semoga dengan dibacakannya surah Al-Fatihah menambah keberkahan kita pada sore hari ini. Ya, baik. Sudah bergabung belum Ustadznya ya? Far, suami Asfara sudah bergabung bersama kita. Bentar aku nama soalnya pakai HP ini, pakai laptop. Sepertinya belum. Sebentar lagi. Oke, baik. Sambil menunggu Ustadz masuk, Asfara punten boleh di-share yang ini apa? Flyer-flyernya. Oke, baik. Akhwat sambil nunggu Ustadznya masuk ya. Izinkan kami dari Salimah menyampaikan beberapa ladang pahala, ladang amal untuk akhwat semua, untuk teman-teman semua. Isinya yang pertama ada Salimah peduli korban bencana alam. Seperti yang teman-teman tahu, Indonesia ini sedang Allah uji dengan banyak bencana alam. Kalau teman-teman ada yang mau ikut membantu meringankan beban teman-teman yang terdampak, boleh disalurkan melalui rekening BNI Syariah bersama persaudaraan Muslimah. Persaudaraan Salimah. Kemudian silakan ditambahkan kode 01 di belakangnya ya. Oke, baik. Alhamdulillah Ustadz Syauqi sudah hadir bersama kita. Mohon akses untuk share screen. Oh iya, mangga Ustadz. Asfara, tolong Asfara, suaminya Asfara. Ya, hostnya. Oh iya. Oke, syukran. Oke, baik. Karena Ustadz Syauqi sudah hadir di tengah-tengah kita, maka untuk kedepannya saya serahkan pada Ustadz Syauqi. Ahlan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa namu ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidil hurril muhajjalin wal mayamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sore ini bisa berjumpa ya dengan para peserta dari Salimah Bogor ya. Para ustazah, para akhwat sekalian yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya di sini insya Allah ada materi yang kebetulan panitia nitip materinya tentang api cita untuk Palestina ya, begitu. Sebagai introduksi, materi kita sore ini mungkin fokusnya ada dua, ya. Yang pertama mungkin kita akan fokus ke Al-Aqsa dulu, begitu. Karena kalau kita bicara Palestina, apalagi yang bicara di sini Salimah ya, para aktivis
Islam, para astazah dan para akhwat begitu ya. Maka kalau bicara Palestina dari sisi Islam, maka sentralnya itu di Al-Aqsa gitu. Nah, kalau misalnya kita orang lain, ya mungkin kita bicara Palestina dari sisi lain ya, kayak kemanusiaan, kayak hukum internasional, politik dan sebagainya. Tapi karena kita orang Islam dan kita motivasi terbesarnya dalam membela Palestina tentunya Al-Aqsa. Nah, ini fokus pertama kita. Kemudian yang kedua, kita akan bahas keterkaitan atau mungkin bukan keterkaitan ya, latar belakang cinta kita untuk Palestina sebagai bangsa Indonesia gitu. Jadi kenapa sih ini Indonesia ini getol sekali gitu membela Palestina? Karena memang bisa dibilang cintanya itu sudah sejak lama gitu. Bahkan sebelum Republik Indonesia itu ada namanya, yaitu Palestina itu sudah menjadi sahabat Indonesia, sudah menjadi sahabat Nusantara. Nah, jadi itu fokus kita pada kesempatan ini ada dua fokus itu ya pada kesempatan sore ini. Kalau ya kalau kita waktunya ada 1 jam ya insya Allah ya. Berarti sekitar 17 lewat 5, 17 lewat 10 lah insya Allah kita selesai. Kita mulai dari pemantik bahasan yang pertama ya, karena kita memang sebelum masuk ke ke materi utama, mungkin ada baiknya saya di sini kita bareng-bareng mungkin ngukur dulu gitu. Sekarang nih kita level informasi yang sudah diterima itu sudah sejauh mana begitu. Jadi mohon izin kepada moderator, kira-kira boleh nggak nih saya ngajuin 3 pertanyaan ini, terus nanti peserta yang bisa mohon angkat tangan, nanti yang jawab tolong moderator yang nentuin. Nggak ada masalah ya? Bisa ya? Iya, Ustaz Ahlan. Oke, siap-siap. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah Haikal Sulaiman benar-benar ada? Silahkan, siapa yang berani jawab? Atau nggak ada yang jawab nih? Ada yang angkat tangan nggak ya? Akhwat ada yang tahu? Sejujurnya kalau saya pribadi juga nggak tahu, Ustaz. Oh gitu. Kita langsung jawab aja ya. Jadi untuk pertanyaan ini, apakah Haikal Sulaiman benar-benar ada? Saya akan jawab ada. Nah, ada. Oh, ada. Sebenarnya kayak gimana? Nah, ini kita akan jawab di pembahasan hari ini. Dan jawaban dari pertanyaan ini akan membuat kita makin cinta dengan Al-Aqsa. Nah kan, gimana caranya tuh? Nah, kita akan lihat pembahasannya. Waktu kita terbatas ya, jadi kita akan percepat. Kemudian yang kedua, nah pertanyaan ini kayaknya pada bisa jawab insya Allah. Apakah Al-Aqsa adalah bangunan yang kubah kuning keemasan? Nah, ini kira-kira. Bukan. Oke, sudah banyak yang jawab nih sepertinya nih ya. Bukan. Ada yang angkat tangan, ada yang di komik, bukan. Oh iya. Saya hitung sekitar ada 7 orang yang sudah mencoba menjawab ya. Jadi bukan yang berkubah kuning keemasan. Tadi jawabannya bukan ya? Iya betul sekali. Bangunan Al-Aqsa bukanlah bangunan itu saja. Tapi yang mana kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Yang ketiga, apakah Yerusalem milik 3 agama? Tidak. Iya dan tidak ya. Islam aja. Saya dengar nih ada 2 nih, ada 2 jawaban. Aku Islam aja. Yang satu jawab di sini aja. Ibu Anis ya. Nah, ya. Islam aja ya. Tadi ada yang jawab iya ya. Ada yang jawab iya. Ya, boleh. Nah, jadi bagaimana jawabannya kita akan buktikan di pembahasan berikutnya. Sebagai kunci jawaban atau bocorannya, jawabannya adalah bisa dikatakan iya dan tidak. Jadi ada yang juga. Siapa yang bilang ya? Itu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Umar Ibn Khattab? Khalifah kedua umat Islam, Amirul Mukminin. Kenapa beliau bilang milik 3 agama? Bukan milik 3 agama juga sebenarnya. Makanya saya bilang bukan iya dan bukan tidak atau iya, tapi iya dan tidak. Karena di situ ketika beliau masuk ke sana ke kota Yerusalem, beliau memang memakmurkan kembali, menghidupkan kembali Masjid Al-Aqsa, begitu. Tetapi agama yang lain bagaimana nasibnya di sana? Gereja terbesar atau gereja terpentingnya orang Kristen dari dulu sampai hari ini, yaitu Gereja Bekam Kristus, itu di sana sampai hari ini berdiri masih utuh karena jasanya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kenapa dipertahankan oleh beliau? Karena memang beliau memahami bahwa kota ini memang Masjid Al-Aqsa milik umat Islam,
memang ini adalah kota suci umat Islam, tapi ada hak-hak tertentu dan terbatas untuk 3 agama tersebut. Nah, ini membuat kita makin sadar ya, nanti kita akan lihat bagaimana dalam sejarah umat Islam itu menjadi pemimpin ideal yang memakmurkan, menyuburkan, menghidupkan Al-Aqsa dan Yerusalem dan Palestina. Nah, kita akan lihat dulu ya, kenapa seperti itu. Kita akan lihat semuanya bermuara dari keyakinan umat Islam atau akidah, ya. Jadi akidah atau tauhid ya, atau rukun iman ya. Ini semua sebagai fondasi dari identitas keimanan kita. Kata kalau misalnya kita lihat dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat begitu. Itu Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan Rasulullah SAW di dalam sejarah membedakan siapa yang beriman dan siapa yang berislam gitu. Bahwa kita sudah berislam gitu kan. Kalau kata orang-orang Arab atau orang-orang Arab Badui, kalau bahasanya bukan Badui ya, tapi Badui begitu. Orang-orang Arab Badui atau pedalaman, mereka mengaku bahwa kami sudah beriman. Kata kalau misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lam tu'minu." Kalian semua sebenarnya belum beriman. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Begitu. Jadi kalian memang sudah Islam, begitu. Tapi belumlah sempurna status kalian kecuali sudah masuk keimanan dalam hati kalian. Nah, iman yang di dalam hadis Jibril adalah sebagai rukun pertama yang disebutkan dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW dan kemudian menanyakan dan menegaskan dasar-dasar Islam dari iman, Islam dan ihsan, betul? Mungkin kita semua sudah sering membacanya dalam hadis Arba'in. Nah, iman atau akidah di sini sebagai salah satu unsur terpenting bagi kehidupan dunia dan akhirat kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, mengarahkan dan mengajarkan kepada kita untuk mencintai Al-Aqsa. Akidah kita, iman kita, tauhid kita memberikan arahan dan pedoman mengamanatkan untuk mencintai Al-Aqsa. Kenapa alasannya kita harus mencintai Al-Aqsa? Ternyata ada banyak. Jadi mungkin kita akan mulai dari satu alasan atau dasar terpenting. Yang pertama, di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memang secara tegas menyebutkan tentang peristiwa agung di dalam masjid yang agung pula, yaitu Masjid Al-Aqsa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Nah, jadi dari ayat ini dan ayat-ayat seterusnya, kalau akhwat sekalian memperhatikan surat Al-Isra, halaman pertama, bukan ayat pertama saja, tapi halaman pertama. Di situ sangat ditegaskan dan sangat dikukuhkan kedudukan penting Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan Palestina. Di situ kedudukan Al-Aqsa di dalam ayat ini bukan hanya sebagai masjid tempat mampir Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, tapi sebagai tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau harus berada di sana sebelum masuk ke Sidratul Muntaha, sebelum memasuki Mi'raj. Tempat yang diberkahi. Tapi bukan hanya di situ saja, mungkin gini. Akhwat sekalian, pertanyaannya begini. Kenapa Al-Aqsa ini diberkahi? Begitu. Kenapa enggak masjid yang lain? Misalnya waktu itu Rasulullah SAW belum hijrah misalnya. Tapi dalam waktu dekat, dalam waktu tidak begitu lama, beberapa tahun kemudian, beliau hijrah. Begitu.
kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengisrokan beliau ke Masjid Nabawi di Madinah? Kenapa tidak ke Madinah begitu? Padahal kan beberapa bulan selanjutnya kan bakal ke sana, ya enggak? Sedangkan Masjidil Aqsa bahkan sampai akhir hidup beliau Rasulullah SAW tidak pernah ke sana, gitu. Lah kenapa Isra Mi'raj ke sana, begitu kan? Kenapa yang diberkahi di sana, begitu? Apa sih istimewanya Al-Aqsa, gitu kan? Ternyata memang keberkahan Al-Aqsa itu sudah dari sejak awal diciptakannya dunia, begitu. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini adalah dua masjid pertama yang dibangun di dunia. Nah, ini dia nih. Nah, ini yang menjadi dasar dipentingkannya, keutamaannya Al-Aqsa, begitu. Jadi kenapa Al-Aqsa itu berkah? Kenapa Al-Aqsa itu penting? Kenapa Al-Aqsa itu menjadi tempat Isra, begitu. Karena memang Masjid Al-Aqsa dan Masjidil Haram itu bagaikan saudara kembar. Coba kita baca sejarah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu memang sampai saat sebelum hijrah itu nggak pernah ada tanda-tanda akan dibangun, begitu. Walaupun saat ini menjadi tempat sholat yang utama kedua setelah Masjidil Haram. Tapi sebelumnya, sebelum ada Masjid Nabawi, begitu. Masjid Al-Aqsa itu masjid terpenting. Mungkin saudara kembarnya Masjidil Haram. Urutan kedua setelah Masjidil Haram itu Masjid Al-Aqsa. Sebelum adanya Masjid Nabawi, gitu. Kalau misalnya kita lihat hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali di muka bumi?" Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Masjidil Haram. Kemudian ditanya lagi, "Wahai Rasulullah, kemudian yang kedua masjid apa?" Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, jarak dibangun antara dua masjid ini berapa tahun, wahai Rasulullah? Maka dijawab 40 tahun. Hai summa adrakat kas-sholatu fasholli fa huwa laka masjidun. Ini keterangan tambahan dari Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya sholat dimanapun di muka bumi ini memang sah adanya, karena memang semua tanah di bumi ini sah untuk menjadi tempat sujud, begitu. Nah, sekarang mungkin kita sudah paham dari hadis ini bahwa Al-Aqsa dan Masjidil Haram itu dua masjid utama bahkan sejak adanya dunia ini, begitu. Para ulama menjelaskan hadis ini berbeda-beda. Ada yang menjelaskan bahwa yang membangun pertama kali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah para malaikat. Ada yang menyebutkan bahwa yang membangun yang pertama kali adalah Nabi Adam. Di antara para ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Adam yang membangun pertama kali itu Ibnu Abbas dan siapa lagi ya? Kalau Ibnu Abbas kan sahabat Rasulullah SAW yang juga ulama dan juga pakar hadis, begitu. Dan di antara para tabi'in lain yang menyebutkan bahwa Nabi Adam adalah yang membangun Al-Aqsa dan Masjidil Haram, dan para ulama lain di antaranya Ibnu Katsir. Dan lain sebagainya, banyak sekali yang menyebutkan bahwa pendapat terkuat adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu dibangun oleh orang yang sama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Begitu. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan itu, akhwat sekalian. Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya apa istimewanya menjadi masjid pertama di muka bumi? Ini urusannya nih apa ya bahasanya ya? Apakah ini cuma masalah rekor-rekoran aja gitu kan? Rekor masjid pertama, rekor masjid kedua gitu kan? Bukan gitu. Bukan masalah rekor keren-kerenan gitu ya. Kenapa ini masjid pertama dibangun, masjid kedua dibangun gitu kan? Jaraknya 40 tahun gitu ya. Itu keistimewaannya bukan dari pertama atau keduanya itu. Tapi yang membangunnya adalah Nabi pertama, begitu. Dan yang kedua, memang menurut para ulama, hikmah dari dibangunnya dua masjid ini di waktu awal dunia ini ada, begitu, adalah
hikmahnya yang paling menarik untuk kita dalami adalah keduanya menjadi pertanda atau perlambang dari kehidupan dunia dan akhirat, begitu. Loh, dari mana? Ini saya ngomong pakai dalil kagak? Gitu kan. Ini Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram, begitu. Dua-duanya dibangun dalam waktu yang berdekatan dan dua-duanya dibangun di waktu awal dunia ini, begitu. Bagaikan saudara kembar. Hikmahnya apa? Para ulama menyimpulkan bahwa di antara hikmahnya adalah ini perlambang dunia dan akhirat. Begitu. Saya tegaskan lagi, mana yang dunia, mana yang akhirat? Menurut para ulama, di antaranya Syekh Usamah Al-Ashqar, ini saya juga pernah berguru sama beliau di Sudan. Syekh Usamah Al-Ashqar menyebutkan bahwa Masjidil Haram melambangkan pintu dunia dan Masjid Al-Aqsa melambangkan kehidupan akhirat. Dan ini berdasarkan keterangan hadis Rasulullah SAW. Oke, di kesempatan yang singkat ini saya ingin menegaskan bahwa Al-Aqsa ini bukan hanya tempat mampir Isra Mi'raj. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menentukan baginda Nabi Muhammad SAW harus ke Al-Aqsa dulu. Gitu. Sebelum ke langit, sebelum melaksanakan Mi'raj. Itu hikmahnya itu besar sekali. Karena memang Al-Aqsa itu adalah, kalau disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 1, Allazi barakna haulahu, yang diberkahi di sekelilingnya. Ternyata di antara hikmah berkahi, dari kata yang diberkahi tadi ya, barakna haulahu, di antara maknanya adalah, memang tanah Al-Aqsa, tanah Masjid Al-Aqsa, wilayah Masjid Al-Aqsa, datarannya itu adalah dataran yang sangat berkah. Bukan hanya sangat berkah, tapi sangat bernilai. Bahkan bukan hanya bernilai, tapi nanti menjadi padang mahsyar. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita akan lihat di hadis yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani menyebutkan bahwa Al-Aqsa, Baitul Maqdis adalah ardul mahsyari wal mansyar. Tempatnya padang mahsyar dan padang mansyar. Mahsyar tempat dikumpulkan, mansyar tempat dibangkitkan. Di waktu hari kiamat. Ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. Di mana? Di Baitul Maqdis. Nah, jadi ternyata tanah Al-Aqsa itu bukan hanya tempat mampir Isra Mi'raj. Justru kenapa menjadi tanah Isra Mi'raj? Karena memang nilai penting Al-Aqsa itu jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Kita membayangkan Al-Aqsa menjadi tempat Isra Mi'raj, tapi ada rahasia di baliknya. Karena nanti di akhirat itu menjadi padang mahsyar dan padang mansyar. Bagaimana gambarannya ya, kok bisa sih tanah sekecil itu menjadi padang mahsyar? Al-Aqsa itu kan cuma 14 hektar ya. 14 hektar kok jadi padang mahsyar gitu. Itu urusan lain. Karena memang di dalam alam gaib hukum-hukum fisika nggak berlaku, betul kan? Nah, tapi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak heran para ulama menyimpulkan bahwa Masjidil Haram dibangun pertama kali seakan-akan melambangkan kehidupan dunia, begitu. Kalau misalnya dalam surat walal akhiratu khairul lak minal ula di surat Ad-Duha, ya kan? Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Di situ ke dunia disebutkan apa? Bukan walal akhiratu khairul laka minad dunia, bukan kan? Tapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula itu artinya pertama. Nah, Masjidil Haram dibangun yang pertama dulu. Kemudian Masjid Al-Aqsa. Nah, perlambang kehidupan dunia ini adalah Masjid Al-Haram. Kemudian Masjid Al-Aqsa, perlambang kehidupan akhirat. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita bahas tadi. Begitu. Jadi sekali lagi ya, kita jangan terjebak pemikiran atau mungkin pendekatan ilmuwan-ilmuwan akademisi-akademisi di barat yang seakan-akan mencitrakan Al-Aqsa itu penting menurut umat Islam. Karena gini ya, sekarang itu kan kalau kita lihat pendekatannya ilmuwan-ilmuwan barat ya, mereka itu melihat Al-Aqsa atau Yerusalem juga, kota Yerusalem, kota Baitul Maqdis,
kota Al-Quds, itu penting dan berharga untuk 3 agama. Oke? Itu menurut para peneliti kebanyakan. Tapi ada yang nggak adil di sini. Mereka kebanyakan menganggap bahwa umat Islam itu merasa memiliki Al-Aqsa, merasa memiliki Baitul Maqdis, hanya gara-gara Isra Mi'raj. Padahal sebenarnya itu salah kaprah. Justru Isra Mi'raj itu adalah menyimpan misteri di baliknya. Bahwa sebenarnya Isra Mi'raj itu hanya menandakan bahwa Al-Aqsa itu penting. Tapi nilai pentingnya bukan Isra Mi'raj itu sendiri. Begitu. Nah, kita akan lihat ya. Sudah sampai kesimpulan pada menit ini. Bahwa Al-Aqsa melambangkan kehidupan akhirat. Dan Masjidil Haram melambangkan kehidupan dunia. Jadi bukan sekedar tempat mampir Isra Mi'raj ya, kayak kata orang-orang lain ya. Ini bukan tempat mampir Isra Mi'raj aja begitu. Tapi memang nanti di akhirat ini menjadi padang mahsyar begitu. Dan ini bukan hanya satu hadis ini saja ya yang menyebutkan bahwa Al-Aqsa bakal menjadi padang mahsyar begitu. Tapi ada riwayat atau asar dari salah satu sahabat Rasulullah SAW bahwasanya sebentar. Gimana ya? Bahwasanya Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu ini kan salah satu sahabat Rasulullah yang ikut bergabung dalam penaklukan pembebasan kota Yerusalem, pembebasan Palestina dari Romawi. Beliau sahabat Sayyidina Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu saat itu di suatu hari diriwayatkan sedang sholat di Al-Aqsa. Beliau sholat di sisi timur Al-Aqsa dan kemudian setelah sholat beliau menghadap dinding timur Al-Aqsa. Berdiri menghadap timur. Mungkin kalau misalnya ini ada fotonya nggak ya? Coba saya lihatin dulu fotonya. Nah, oke. Oke, mungkin akhwat sekalian bisa lihat ya. Jadi menurut riwayat sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu itu sholat di sekitar sini. Daerah dinding timur Al-Aqsa. Oke. Ya. Daerah dinding timurnya di sini nih. Ini dinding timur. Jadi ini barat, ini utara, ini selatan, ini timurnya. Dalam riwayat tersebut, Sayyidina Ubadah ibnu Samit sholat dan berdiri di sini. Kemudian menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Kemudian di situ beliau menangis. Orang di sekitar beliau yang melihat beliau menangis, melihat dinding timur dan menghadap ke timur Al-Aqsa itu bertanya, kenapa engkau menangis, wahai Ubadah? Maka dijawab oleh beliau, dulu waktu Rasulullah SAW hidup, saya dikasih tahu bahwa nanti neraka jahanam akan ada di sini. Jadi beliau saat itu ada di Al-Aqsa dan beliau melihat sisi timur Al-Aqsa, di situ beliau menangis. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa ternyata neraka jahanam nanti ada di sini. Akhwat sekalian, ini memang hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan alam gaib dan kehidupan akhirat. Gitu. Mungkin kita nggak bisa paham hari ini. Loh, Al-Aqsa itu kan cuma 14 hektar. Sisi timur Al-Aqsa ini kan cuma berapa hektar? Kok bisa sih menjadi neraka? Kok bisa sih menjadi padang mahsyar? Sekali lagi, saat hari akhirat nanti, yang berlaku bukan hukum dunia, bukan hukum fisika. Gitu. Tapi memang ketentuan-ketentuan alam gaib. Ya itulah makanya kita menjadi orang beriman, menjadi orang mukmin, ya karena kita beriman kepada hal-hal gaib gitu. Nah, jadi artinya dari sini kita sudah sampai pada kesimpulan Masjid Al-Aqsa ini bukan masjid biasa. Ini berkaitan dengan kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Begitu. Bahkan para ulama kita begitu ya, bahkan banyak menyimpulkan dari banyak ayat-ayat lain seperti misalnya di surat At-Tur. Di surat At-Tur disebutkan ada suatu tempat namanya Al-Baitul Ma'mur. Begitu. Beberapa ulama kita menyebutkan bahwa Al-Baitul Ma'mur itu posisinya ada di atas Al-Aqsa. Dan Al-Baitul Ma'mur ini posisinya di atas Al-Aqsa, begitu. Yang di sini artinya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ketika beliau sampai ke Al-Aqsa dan mulai Mi'raj dari Al-Aqsa, menuju langit dari Al-Aqsa, menurut para ulama,
ya berarti memang pintunya langit itu ada di Al-Aqsa, begitu. Jadi salah satu hikmah kenapa Isra itu harus ke Al-Aqsa, begitu. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan alasan-alasan tadi ya, bahwa Al-Aqsa itu masjid yang kedua dibangun, bahwa di sana berkaitan dengan kehidupan akhirat dan lain sebagainya. Para ulama juga menyimpulkan dari riwayat, dari penafsiran terhadap ayat tersebut dari Al-Baitul Ma'mur itu, begitu, bahwa Al-Aqsa itu memang pintunya langit. Artinya kalau mau ke langit memang nggak bisa ke tempat lain, begitu. Pintunya cuma di sini, begitu. Artinya kalau kita mengkaji lagi ya tentang keutamaan Al-Aqsa itu, wah nggak habis-habis. Para ulama kita sudah membahas banyak sekali, dan memang Al-Aqsa ini bukan hanya berkaitan dengan keutamaan duniawi. Misalnya, kalau misalnya kita lihat sebentar. Oke. Jadi Al-Aqsa ini bukan hanya berkaitan dengan keutamaan yang bersifatnya apa ya, material gitu ya. Atau kalau bukan material, mungkin sifatnya angka-angka ya, seperti ini. Pahala sholat di Al-Aqsa artinya berlipat ganda 250 sampai 500 atau 1000 kali lipat ya. Jadi memang riwayat hadisnya ada 3. Ada yang menyebutkan sholat Al-Aqsa itu pahalanya 200 kali lipat, ada yang menyebutkan 1000 kali, ada yang menyebutkan 500 kali begitu ya. Intinya memang dilipat gandakan, tapi di bawahnya Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Oke? Gitu. Tapi keutamaan sholat di Al-Aqsa itu ada hikmahnya, begitu. Jadi kita sholat ke sana misalnya, insya Allah kalau Palestina merdeka, kemudian kita sholat di sana dan semoga sholat kita diterima di sana, kemudian dapat pahala yang berkali lipat seperti itu ada hikmahnya, begitu. Karena memang itu tanah suci, gitu. Karena itu bukan tanah biasa, gitu. Tadi kita sudah sebutkan ya sebagai perlambang kehidupan akhirat. Dan bukan hanya perlambang, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dengan jelas itu adalah tempat tanah mahsyar, begitu kan? Itu tanah suci, begitu. Tanah yang penting, begitu. Bukan tanah bukan tanah duniawi biasa, gitu. Nah, maka kita sudah sampai kesimpulan ya bahwa disitulah nilai penting Al-Aqsa yang tidak ada habisnya, begitu. Kalau kita bahas terus ya, belum kita bahas bagaimana keutamaannya As-Sakhra. As-Sakhra itu apa? Nah, kita akan bahas. Oke. Kita waktunya tinggal setengah jam lagi ya. Kita akan lanjutkan sedikit sekilas bahas tentang sejarahnya. Kenapa kita bahas sejarah? Karena kita di sini ingin membuktikan bahwa Al-Aqsa ini dari sejak awal dunia tadi ya, yang kita sudah sebutkan bahwa Al-Aqsa ini adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi, begitu. Sampai hari ini, begitu. Itu selalu ada dalam keterkaitan umat Islam, begitu. Bahwa Al-Aqsa Palestina ya dari sejak awal sampai hari ini selalu berada dan selalu penting, begitu, dalam kehidupan sejarah umat Islam. Baik sebelum Rasulullah SAW maupun ketika beliau diutus maupun sekarang. Contohnya tadi kita sudah bahas bahwa menurut riwayat terkuat Nabi Adam alaihissalam itu yang membangun Masjid Al-Aqsa, begitu kan? Nah, tapi sejarah kan tidak putus sampai situ ya. Sejarah itu kan berlanjut terus. Nah, kalau misalnya kita lihat di sejarah begitu, para nabi-nabi itu kan agamanya Islam, ya nggak? Para nabi-nabi kita agamanya Islam juga. Ya, walaupun Rasulullah SAW belum ada, tapi mereka agamanya Islam, tauhid. Ini yang harus kita catat juga nih. Mungkin kalau kita enak ya, ngerasa itu pengetahuan biasa ya, pengetahuan atau wawasan dasar ya. Tapi jangan salah, banyak orang yang bahkan mulai melupakan wawasan itu gitu. Mereka ngira nabi-nabi zaman terdahulu itu nabi-nabi agama lain begitu kan. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, yang memang juga menjadi nabi penting atau orang penting dalam agama Yahudi dan agama Kristen, begitu kan? Tapi kita sebagai orang Islam jangan lupa gitu. Walaupun mereka dipentingkan dan menjadi sosok sentral dalam agama lain, kita tetap yakin dan tetap ingat bahwa mereka para nabiullah, para anbiyaullah
di zaman-zaman itu yang ada di kaum Bani Israel dan kaum lainnya, gitu, itu adalah nabi-nabi Allah yang membawa risalah tauhid, gitu. Sehingga ketika kita baca sejarah, begitu, ingat ya kita baca sejarah ya, sejarah itu kan yang nulis banyak ya. Ada sejarah Islam yang dibangun, yang dibuat, ditulis, disusun oleh para ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama Islam, ya kan. Ada sejarah umum, ya kan, yang dibuat oleh para ilmuwan-ilmuwan sejarah umum dan ilmuwan-ilmuwan sejarah di luar Islam, begitu kan. Sejarah kan banyak kan nulis kan. Siapapun yang nulis sejarahnya, siapapun atau apapun sejarahnya, ya. Mau itu sejarah umum, mau itu sejarah yang ditulis oleh orang Kristen, ditulis oleh orang Yahudi, sejarah yang ditulis para ulama-ulama kita tetap ingat dengan wawasan tersebut. Bahwa para nabi, para anbiyaullah, para rasul yang diutus dalam zaman-zaman itu, mereka membawa risalah tauhid. Sehingga kita jadi nggak takut baca sejarah gitu ya. Baru baca sejarah, habis itu baca sejarah Yesus Kristus. Waduh, kok nama Nabi Isa kayak gini gitu kan. Nah, padahal kita sudah tahu itu cuma beda nama saja gitu. Padahal kalau kita baca sejarahnya, ya itu sebenarnya sejarah Nabi Allah juga. Masalah cerita sejarahnya benar atau enggak, ya itu kan butuh penelitian. Nah, itu apa namanya, memang perlu kerja lebih dalam lah kalau misalnya kita buat baca sejarah ya. Tapi jangan keder dulu ketika lihat baca sejarah kok namanya udah beda aja gitu kan. Nah, padahal sebenarnya sedang berbicara dengan terkait nabi yang sama yang mereka membawa risalah tauhid. Sekarang kalau kita bicara sejarah Palestina dan juga sejarah Al-Aqsa secara ringkas ya. Memang sebelum ke Bani Israel ya, ini kan slide-nya saya mulai dari Bani Israel. Tapi sebelum Bani Israel, ini waktunya udah tinggal sebentar ya. Jadi gini, kita coba ingat-ingat sejarah dibangunnya Ka'bah. Dulu, sedikit dulu. Kenapa kita perlu bahas itu? Karena ini ada kaitannya dengan Al-Aqsa. Karena udah saya bilang, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, jarak dibangunnya Al-Aqsa dengan Masjidil Haram itu berdekatan. Gitu. Para ulama menyimpulkan bahwa yang membangun dua masjid itu adalah orang yang sama, begitu. Artinya ini ada kaitannya dengan Ka'bah. Gitu. Makanya satu hikmah lagi tuh, nilai pentingnya Al-Aqsa. Bagaikan saudara kembarnya Ka'bah, Masjidil Haram. Gitu. Seakan-akan mereka berdua, seakan-akan dua masjid ini adalah dua masjid yang di dalam satu mata uang. Gitu. Nah, sekarang kita bicara dulu Ka'bah sedikit, karena ini akan berkaitan. Ka'bah itu dibangun menurut para ulama, ya, setidaknya dalam riwayat mayoritas dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, itu bukan membangun, gitu. Bukan membangun dari awal, tetapi meninggikan dasar atau fondasinya. Fondasinya sudah ada, tapi bangunannya ditegakkan dan dibangun di atas fondasi tersebut, begitu. Kalau misalnya dalam Al-Baqarah kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau misalnya di ayat tersebut katanya adalah wa idz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'id. Bukan wa idz yabni Ibrahimu al-Ka'bata atau wa idz yabni Ibrahimu baitallahi gitu kan enggak gitu. Tapi yarfa'u al-qawa'ida gitu. Meninggikan fondasi, menegakkan kembali fondasinya gitu. Jadi bangunannya sudah ada. Para ulama kita banyak yang menafsirkan ayat ini, ada yang menyebutkan bahwa Ka'bah ikut tersapu banjir Nabi Nuh ya, waktu zaman Nabi Nuh begitu. Artinya bangunan sudah ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam dan lain sebagainya. Intinya adalah yang perlu kita tegaskan, dulu Ka'bah itu dari awal Nabi Adam alaihissalam, kemudian masih ada sampai hari ini. Jalan ceritanya itu panjang. Ketika Nabi Ibrahim itu ditegakkan dan dibangun kembali. Nah, kurang lebih begitu juga sejarahnya Al-Aqsa. Begitu. Sejarah Al-Aqsa mirip-mirip tipis-tipis lah sama sejarahnya Baitullah atau Ka'bah. Bagaimana sejarahnya? Nah, sayangnya memang akhwat sekalian, di dalam Al-Quran sejarah Al-Aqsa memang tidak disebutkan secara detail. Begitu. Dalam hadis juga tidak disebutkan secara detail. Kenapa?
Karena memang Masjid Al-Aqsa ini letaknya lebih jauh ya daripada Ka'bah ya, sehingga memang yang mencatat sejarah Al-Aqsa itu atau yang menghimpun catatan sejarahnya adalah Yahudi dan Kristen. Karena mereka ketika hidup bersama Nabi Musa, bersama para nabi-nabi Bani Israel, itu mereka menyaksikan langsung dan beribadah langsung di Al-Aqsa. Begitu. Kalau dulu namanya, kalau misalnya menurut riwayat-riwayat di dalam hadis begitu, nama Al-Aqsa itu di zaman Bani Israel lebih banyak dipakai Baitul Maqdis, begitu. Kita sering dengar nama Baitul Maqdis, ya kan? Nah, Baitul Maqdis ini memang istilah yang dipakai oleh mereka Bani Israel, baik yang beragama Yahudi begitu, maupun yang masih dalam tauhidnya sampai zaman Nabi Isa begitu. Itu mereka beribadah di sana dengan nama Baitul Maqdis. Gitu. Nah, jadi sejarah Baitul Maqdis memang banyak ditulis bukan oleh umat Islam, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Karena memang lokasinya jauh dan sejarahnya juga beda. Gitu. Itu setidaknya kita paham dulu dari titik ini. Gitu. Nah, supaya pembahasan kita agak cepat ya, singkat cerita, Masjid Al-Aqsa itu tadi sudah saya sebutkan ya, sejarahnya itu ditulis oleh para cendekiawan, para ulama-ulama Bani Israel, atau kalau dalam bahasa kerennya syariat itu Israiliyat, begitu. Nah, para ulama-ulama kita yang membaca riwayat-riwayat Israiliyat ya, yang membaca riwayat Israiliyat kan bukan cuma ulama-ulama sekarang ya, tapi kan dari zaman tabi'in pun sudah mereka membuka-buka riwayat-riwayat Israiliyat dalam rangka melihat perspektif lain dalam menafsirkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, riwayat-riwayat ahlu kitab itu jangan ditolak sepenuhnya, jangan diterima sepenuhnya. Nah, Israiliyat itu seperti itu. Nah, dari riwayat-riwayat Israiliyat yang dikumpulkan oleh para ulama dan para generasi salaf maupun khalaf, gitu, mereka menyimpulkan bahwa Al-Aqsa itu atau Baitul Maqdis itu memang setelah dibangun oleh Nabi Adam, begitu, kemudian dibangun lagi, ditegakkan lagi, dihidupkan kembali oleh siapa? Bukan Nabi Ibrahim. Nah, bukan Nabi Ibrahim. Kalau menurut rentetan sejarah yang dikumpulkan oleh para ulama kita, tapi oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya tadi di pertanyaan pertama saya menyebutkan apakah Haikal Sulaiman benar-benar ada? Sebenarnya ada, tapi itu Al-Aqsa, begitu. Masjid Al-Aqsa yang ditegakkan dan dibangun dan dihidupkan kembali oleh Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman? Karena Nabi Daud alaihissalam sudah meninggal. Yang menegakkan dan selesainya pembangunan kembali Masjid Al-Aqsa itu di zaman Nabi Sulaiman. Ya, ini riwayat-riwayat ini bisa akhwat semua kalian baca di Al-Bidayah wa Nihayah, di Qasas Al-Anbiya ya. Ini minimal 2 kitab itu insya Allah bisa ditemukan ya tentang bagaimana dibangunnya Al-Aqsa, begitu, Baitul Maqdis. Nah, yang membangun kembali itu adalah Nabi Sulaiman. Maka ketika kita merunut sejarah Al-Aqsa itu setidaknya ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena waktu kita kedua atas kita singkat cerita sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Ini jauh banget ya, karena sebenarnya ada banyak kronologi yang penting, tapi setidaknya kita lompat sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Selama jarak Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa alaihissalam, begitu, itu Al-Aqsa pernah dihancurkan 1 kali. Baitul Maqdis pernah dihancurkan 1 kali. Oleh siapa? Oleh Babilonia. Nebukadnezar II. Nah, kemudian setelah dihancurkan, kenapa dihancurkan? Biasa invasi bangsa-bangsa atau negara-negara besar saat itu ya. Superpower zaman itu kan masih Babilonia, masih Persia, masih Romawi ya kan. Walaupun ini kronologinya ingat ya, ini kronologi 2000 tahun gitu. Jadi tentunya pergantian peradaban itu sangat nggak sederhana begitu. Kemudian sampailah kita ke zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, Baitul Maqdis masih berdiri. Dan ini agak terlalu susah melacaknya. Kenapa? Karena peninggalan-peninggalan sejarah
dari zamannya Alexander Agung, dari zamannya Babilonia, itu masih bisa dilacak. Apalagi zaman Nabi Isa alaihi salam. Karena itu kan zaman-zaman 3 atau 5 atau 10 sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi, itu penemuan-penemuan arkeologis terkait peristiwa-peristiwa sejarah saat itu nggak susah untuk ditemukan gitu. Jadi memang para ilmuwan menyimpulkan bahwa Baitul Maqdis atau Al-Aqsa itu masih berdiri pada zaman Nabi Isa alaihi salam, begitu. Kalau menurut gambaran Yahudi, ingat ya, ini ilustrasi Yahudi tentang bagaimana Baitul Maqdis atau bahasa Yahudinya kuil. Nah, kalau bahasa Yahudinya kuil atau haikal. Makanya kita sering dengar nama haikal, itu sebenarnya penamaan Arab atau penamaan ulama-ulama kita terhadap istilah kuil. Nah, kuil Yahudi. Kalau akhwat sekalian baca Alkitab misalnya, yang gak usah dalam-dalam, baca dikit-dikit aja gitu. Alkitab itu menistilahkannya kalau dalam bahasa Indonesia itu bait suci atau bait Allah. Nah, ini kuil ya. Ini sebenarnya dalam nama Islam adalah Baitul Maqdis gitu. Nah, buktinya apa? Ada dalilnya. Nanti kita akan lihat bagaimana Baitul Maqdis itu sebenarnya adalah bangunan yang dipakai oleh Bani Israel sebagai bangunan ibadah utamanya. Nah, ini gambaran orang Yahudi bagaimana Baitul Maqdis itu bentuknya seperti apa pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Ini gambaran bangunannya. Oke, kita lanjut sedikit. Sampai tibalah zaman ketika, ingat ya, Nabi Isa alaihi salam itu di zaman Romawi. Masih menjajah wilayah-wilayah Syam saat itu. Kemudian Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari salib. Kemudian Bani Israel atau bangsa Yahudi saat itu dihancurkan oleh Romawi. Dan Baitul Maqdis sebagai tempat sentralnya bangsa Bani Israel, sebagai tempat sentralnya ibadah Bani Israel saat itu juga ikut dihancurkan oleh Romawi. Begitu. Artinya itu udah dihancurkan yang keberapa? Kedua kalinya ya, minimal ya. Jadi tadi dihancurkan Babilonia, kemudian dibangun lagi. Sekarang dihancurkan lagi oleh Romawi. Kenapa perlu saya ceritakan yang bagian dihancurkan oleh Romawi ini? Karena kalau kita ingin napak tilas Isra dan Mi'raj, jangan sampai kita membayangkan Rasulullah SAW itu sampai ke Al-Aqsa, bangunannya tuh udah seperti yang hari ini kita lihat gitu. Ada kubah kuning, ada kubah hitam, ya, bangunan-bangunan besar dan megah gitu ya. Jangan kita kira seperti itu. Kita dengan memahami bagaimana apa experience yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, kita akan paham sejarah. Gitu. Bahwa ternyata dulu nggak ada masjid. Jangankan ada masjid. Orang Muslim aja di Yerusalem atau di Baitul Maqdis nggak ada, ya kan? Orang Muslim di Madinah aja bahkan belum ada, begitu kan? Orang Muslim itu baru ada di Mekah Al-Mukarramah, begitu. Nah, waktu itu apa dong yang ada atau ditemui bangunannya oleh Rasulullah SAW pada masa Isra Mi'raj, begitu? Saat itu bangunannya adalah sisa-sisa bangunan dari Baitul Maqdis setelah dihancurkan oleh Romawi. Rasulullah SAW bercerita ketika setelah Isra Mi'raj, beliau menemukan Al-Aqsa, Baitul Maqdis itu pintunya sekian, dindingnya seperti ini, seperti itu, begitu. Dan ada beberapa bangunan. Begitu. Fa'adat tuhu baban, gitu. Saya hitung satu persatu pintu-pintunya. Nah, dan banyak riwayat lain yang menyebutkan tentang bagaimana bentuk Baitul Maqdis pada hari itu. Contohnya riwayat kapan? Nah, untuk membuktikan ya, para akhwat sekalian, untuk membuktikan sebenarnya bangunan apa sih yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj? Apakah bangunannya bentuknya seperti ini atau bangunannya bentuknya lain? Nah, kenapa kita seperti ini? Anggaplah kita napak tilas di waktu bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj ini, supaya kita benar-benar mendapatkan feel dari keberkahannya Baitul Maqdis dan Al-Aqsa. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Gimana sih bentuk bangunannya? Nggak sulit. Kita tinggal membaca riwayat masuknya Khalifah Umar Ibn Khattab ke Al-Aqsa. Begitu.
Karena mungkin para sahabat nggak ada yang ikut Isra Mi'raj, nggak ada. Yang ke Al-Aqsa juga sedikit, karena jauh, ya kan? Yang ke sana paling pedagang-pedagang saja. Dan para pedagang-pedagang nggak semuanya atau menceritakan bagaimana bentuknya, karena mereka nggak ibadah di sana, gitu kan? Kalau pedagang-pedagang Quraisy ya. Nah, tapi umat Islam ya itu ke sana pada pertama kalinya secara berduyun-duyun dan mengumandangkan azan 5 kali itu pada penaklukan Yerusalem oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana ceritanya? Singkat cerita ya, karena waktunya bentar lagi nih. Singkat cerita, di sana beliau menemukan lahan luas, ya, gak ada bangunan, adanya sampah-sampah yang dibersihkan oleh beliau dengan jubahnya. Silahkan akhwat sekalian baca kitab Tarikh Baitul Maqdis karangan Fihristani atau siapa ya, aneh lupa nama penulisnya ya. Atau Syekh Usamah Al-Ashqar juga, tapi itu kitab juga sih. Syekh Usamah Al-Ashqar pada kitab Tarikh Madinati Baitul Maqdis. Ya. Itu beliau mengumpulkan riwayat-riwayat apa yang disaksikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab ketika memasuki Palestina, ketika memasuki Al-Aqsa. Beliau memasuki wilayah yang nggak ada bangunannya. Nggak ada bangunannya. Dibersihkan oleh beliau bersama kaum muslimin pakai jubah beliau dan kemudian diserami air. Kemudian beliau bahkan di situ ya saat itu karena bangunannya nggak ada gitu. Beliau meminta masukan gitu kepada para sahabatnya, kepada para sahabat Rasulullah saat itu yang masih ada. Beliau berkonsultasi kepada para sahabat yang saat itu hadir, kita posisi sholatnya di mana? Begitu. Karena memang saat itu bukan masjid yang ada, tapi memang wilayah suci yang dulunya masjid kemudian dihancurkan oleh Romawi dan tidak ada sisanya. Karena memang nggak ada yang pakai untuk ibadah. Orang Romawi dulu sebelumnya nyembah berhala kemudian masuk ke agama Kristen. Orang Kristen nggak terlalu peduli sama Al-Aqsa begitu. Oh ya, oke. Kemudian orang Yahudi saat itu diusir oleh Romawi. Mau ibadah di Al-Aqsa nggak bisa. Bahkan dijadikan tempat sampah. Kenapa dijadikan tempat sampah? Siapa yang menjadikannya tempat sampah? Orang Romawi yang Kristen, penduduk yang Kristen. Kenapa? Mereka benci Yahudi, begitu kan? Yahudi dianggapnya pembunuh Isa Al-Masih alaihi salam, begitu kan? Nah, jadi waktu itu nggak terawat Al-Aqsa itu. Nggak ada yang mengklaim, nggak ada yang menggunakan. Karena memang umat Islam saja yang mencintai Al-Aqsa. Karena itulah amanatnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya termasuk Sayyidina Rasulullah SAW. Gitu. Nah, itulah yang didapati oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian beliau menentukan di mana mereka sholat. Beliau setelah berkonsultasi bersama para sahabat, terutama sahabat Sayyidina Abdullah bin Salam dan Ka'abul Ahbar, beliau beristihad untuk membangun tempat sholat di wilayah ini. Jadi kenapa sekarang Al-Aqsa itu tempat sholatnya di sini? Ini istihad Sayyidina Umar bin Khattab bersama para sahabat saat itu. Begitu. Ka'abul Ahbar dulu mengusulkannya, Sayyidina Ka'abul Ahbar sebagai salah satu sahabat Rasulullah juga mengusulkan sholatnya itu di belakang bangunan ini, tapi nggak diterima oleh Khalifah Umar. Begitu. Ini bagian pertama dari materi kita ya. Jadi kita sekarang sudah simpulkan bahwa itulah kisah Isra Mi'raj dan bagaimana Isra Mi'raj itu menjadi pintu gerbang kita untuk memahami nilai pentingnya Al-Aqsa yang sebenarnya. Gitu. Bagaimana sejarah Al-Aqsa itu ternyata menyimpan misteri keberkahan Al-Aqsa. Ketika Sayyidina Umar masuk ke sini, begitu, ya, beliau bukan masalah bangunannya ada yang kubah ini atau kubah itu, bukan. Tapi area ini, ya, semua area yang ada di sini, inilah area yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ardul mahsyari wal mansyar. Ya, jadi kalau kita sholat di sini, di dalam batas dinding ini ya, maka kita insya Allah mendapatkan pahala yang dijanjikan tersebut, yang pahalanya 200 kali lipat atau 500 kali lipat atau 1000 kali lipat tadi. Nah, gitu. Karena memang inilah tanah yang
tadi disebutkan itu diberkahi, dan bahkan bukan hanya diberkahi, ardul mahsyari wal mansyar. Nah, di bagian terakhir dan penutup ini kita sedikit membahas tentang Indonesia sedikit ya, dan Nusantara. Bahwa karena Nusantara sejak lama menjadi wilayah yang mendapatkan dakwah Islam, ya, risalah tauhid, risalah Rasulullah SAW sampai ke Nusantara sejak lama, gitu, sejak tahun 1400-an, maka sejak saat itu pula, gitu ya, kecintaan Nusantara, Muslim Nusantara terhadap Al-Aqsa itu sudah mulai, begitu. Jadi kecintaan umat Islam Nusantara terhadap Palestina itu ya sejak masuknya Islam itu. Ya nggak mungkin dong Wali Songo dakwah ke umat Islam, ke masyarakat Nusantara saat itu tanpa bercerita tentang Isra Mi'raj, ya kan? Nggak mungkin tidak menceritakan Al-Aqsa. Maka kita contohnya nih, ada Masjid Al-Aqsa di Kudus ya, yang dibangun oleh Sunan Kudus gitu. Nah ini bukan apa-apa ya, ini bukan masalah kebetulan aja gitu, tapi ini memang kecintaan yang dipatrikan, dibenamkan kepada benak masyarakat Muslim Nusantara saat itu. Bahkan kalau kita lihat ceritanya kan Sunan Kudus itu memang pernah ke sana gitu. Ya. Dan kisah-kisah lainnya. Nah, bukan hanya itu, tapi jauh setelahnya, setelah Muslim Nusantara banyak yang menerima wawasan tentang Al-Aqsa, ya, tentang Islam dan Al-Aqsa. Tidak hanya itu, tapi berkaitan juga dengan identitas kebangsaan Indonesia. Bisa dikatakan nih Indonesia sebagai negara bangsa, sebagai republik yang akhirnya mendapatkan kemerdekaannya, itu peranan Palestina itu sangat besar gitu. Bisa dibilang ya, mensponsori gitu. Mensponsori secara material. Contohnya siapa? Contohnya Al-Hajj Amin Al-Husaini. Beliau mufti Palestina saat sebelum 1945. Ini beliau ya mensponsori Abdul Qahar Muzakir, ini fotonya nih, yang waktu itu belajar di Mesir, itu disponsori untuk belajar, dan sebagai bahasanya sebagai timbal baliknya, Abdul Qahar Muzakir sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan Syekh Amin Al-Husaini dalam membela bangsa Palestina dari penjajahan Inggris. Tapi beliau, Abdul Qahar Muzakir ini beliau sangat aktif dari sejak di Mesir dalam membela Indonesia, dan saat itu disponsori ya studi beliau dan hidup beliau di Mesir oleh siapa? Oleh Mufti Al-Hajj Amin Al-Husaini, begitu. Ya ini nih contohnya di mana nih Abdul Qahar Muzakir ada di foto ini nih kalau nggak salah, yang ini nih. Ya. Jadi memang beliau terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan Mufti Al-Amin Al-Husaini itu juga dalam rangka memperkenalkan Indonesia nih. Bayangkan ya, ini dia nih. Abdul Qahar Muzakir saat itu sangat muda sekali, dan dalam kongres-kongres di Palestina saat itu beliau berhasil menampilkan mewakili Indonesia di forum internasional umat Islam saat itu gitu, di Palestina. Jadi bisa dibilang Palestina itu saat itu yang jadi tuan rumahnya orang Indonesia, walaupun Republik Indonesia mulai lahir itu tahun 1930 gitu ya. Dr. Sutomo ya sebagai Bapak Kebangkitan Nasional ya, sebagai pendiri Budi Utomo ya, beliau juga pernah dijamu oleh di sini Muhammad Ali Taher, orang Palestina juga, saat melawat ke Mesir, begitu, ya kan? Kemudian demonstrasi Palestina membela Indonesia, nih, demonstrasi di Java di Palestina, memprotes kebengisan Belanda di Indonesia. Ini ketika perang kemerdekaan setelah tahun 45 ya. Membela Indonesia saat penjajahan Jepang begitu ya. Jadi ketika sudah ada janji kemerdekaan dari Jepang tahun 44, itu langsung dikasih selamat tuh sama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Ya, jadi Indonesia belum merdeka dikasih selamat karena sudah akan menyongsong kemerdekaan begitu. Nah, padahal nih ini ya yang lebih menariknya. Saat itu Palestina juga nggak lagi tajir-tajir amat atau kaya-kaya amat ya. Saat itu Palestina tuh lagi dalam keadaan sulit sekali. Lagi dijajah sama Inggris. Kemudian Inggrisnya udah ngeboncengi orang-orang Zionis gitu. Gerakan Zionisme saat itu tuh sangat kuat sponsornya dari Inggris begitu. Sedangkan mereka
saat itu menghadapi penjajah yang sangat kuat itu, gitu kan. Ini beberapa tokohnya ya, ini Syekh Izzuddin Al-Qassam ya kan. Ini Syekh Ahmad Al-Husaini dan beberapa tokoh pejuang kemerdekaan Palestina lainnya gitu ya. Ya jadi saat itu Palestina membela Indonesia itu bukan dalam keadaan lagi enteng-entengnya, tapi dalam keadaan sempit dan keadaan sulit pun mereka masih bisa membela Indonesia gitu. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa sebenarnya Israel berdiri tahun 48. Saat itu tahun 40, pokoknya gini ya, Indonesia merdeka tahun 45, begitu. Itu Palestina kondisinya masih bertahan supaya tidak ada penjajahan Israel berdiri permanen di Palestina, gitu. Israel saat itu belum berdiri kan tahun 45, gitu. Nah, jadi kita kan waktu lagi tahun 46-47 ya dan sampai 49 itu kan perang pertahankan kemerdekaan ya dari sekutu dan dari Belanda. Nah, yang belain kita itu juga Palestina yang saat itu pun juga dalam keadaan sangat sulit. Tahun 48 kan Israel berdiri. Itu perang besar tuh Israel sama Palestina. Di saat-saat dalam keadaan sangat sulit seperti itu, dalam keadaan udah diambang penjajahan gitu ya. Bahkan kan tahun 49 itu ketika Indonesia diakui kemerdekaannya begitu. Diakui sebagai negara berdaulat di KMB. Palestina kan justru diusir, ya kan? Nakbah terjadi gitu kan. Bener-bener 400.000 orang Palestina menjadi pengungsi. Dalam keadaan sulit kayak gitu mereka masih sempat-sempatnya untuk mensponsori Indonesia gitu. Memberikan ini ya contohnya ini ya Muhammad Ali Tahir nih salah satu orang tajirnya Palestina gitu. Itu tajir beneran soalnya udah pedagang begitu dan kaya raya dan menyerahkan seluruh uangnya yang ada di Bank Arabia kepada Indonesia. Bukan hanya itu, bahkan bertemu dengan diplomat-diplomat Indonesia supaya Mesir ya dilobi pemerintahnya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Siapa yang melobinya? Orang Palestina, Ali Tahir, begitu. Tahun 46. Tahun 46 ini mereka lagi sulit-sulitnya juga sebenarnya kan. Nah, dan seterusnya ini banyak sekali ya yang sebenarnya bisa kita bahas ya. Terakhir ketika konferensi tingkat tinggi Asia Afrika ya tahun 55 itu waktu itu Palestina kan belum merdeka, belum menjadi negara, masih dijajah oleh Israel. Nah, tapi dalam bahasanya salah satu hasil dari konferensi Asia Afrika adalah mengupayakan kemerdekaan seluruh anggota seluruh negara Asia Afrika, terutama Palestina. Jadi negara-negara besar saat itu yang hadir ya, termasuk di antara India, Cina, gitu ya, Mesir ya, semuanya sepakat untuk membela Palestina. Jadi amanat konferensi Asia Afrika di Bandung, itu sampai hari ini dikenang oleh Palestina sebagai pembelaan kita kepada mereka. Ya karena kita memang dibela habis-habisan juga oleh Palestina sejak sebelum merdeka begitu. Padahal ya tahun 55 itu kan Palestina juga dalam keadaan sangat sulit. Jadi sebagai penutup ya, kita Indonesia dan umat Islam di Indonesia nggak mungkin nggak cinta dengan Palestina. Umat Islam pasti semuanya cinta Al-Aqsa dan ingin Al-Aqsa nggak seperti hari ini yang seenaknya menjadi tempat penistaannya Zionis. Ya, bebas sekali orang Zionis untuk menista Al-Aqsa setiap hari. Itu umat Islam nggak akan terima, siapapun nggak akan terima. Dan orang Indonesia, apalagi orang Indonesia nggak mungkin nggak cinta dengan Palestina, karena mereka adalah sahabat kita. Dan bukan hanya sahabat, tapi sahabat yang berkorban darah dan uang, gitu bisa dibilang, untuk membela Indonesia, ya, menguras segala sumber daya yang mereka miliki untuk kemerdekaan kita, begitu. Bukan hanya itu ya, bahkan sejak dulu Al-Aqsa itu sudah ada di Kudus, karena memang bagaimana tidak ya, karena umat Islam Nusantara sejak awal mendapatkan risalah Islam dan juga mendapatkan risalah cinta Palestina dari para ulama-ulama kita yang terdahulu. Semoga ya dengan materi seadanya ini kita bisa semakin serius dan semakin mendalam dan semakin terukur
dalam mengupayakan berdirinya negara Palestina yang merdeka sebagai amanat tauhid kita dan juga amanat konstitusi kita. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk pemaparan materinya. Boleh ya Ustaz, ada sesi tanya jawab dulu Ustaz. Oh ya, tafadhol. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Masya Allah, di chat. Sebentar saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita ziarah ke Al-Aqsa itu ada hukumnya atau tidak? Keutamaannya ada atau tidak? Oke. Boleh dijawab satu dulu ya Ustadz? Satu-satu ya? Oke. Iya. Ziarah ke Al-Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang ini ziarah ke Al-Aqsa itu memang kontroversial begitu. Apalagi tahun-tahun ini nih, waktu udah banyak normalisasi negara-negara Arab ya. Nah, kenapa kontroversi dan kenapa agak rumit ya? Karena ziarah ke Al-Aqsa ini sekarang menjadi pisau bermata dua gitu. Tapi memang kita lihat realita terbaru ya. Realita terbaru dulu, nanti kita akan bahas hukumnya. Karena hukum itu kan dari realita. Setelah realita kita takifkan begitu. Setelah kita kita internalisasikan, kita materialisasikan, baru kita jadikan hukum begitu kan. Nah, kalau realitanya pada hari ini, bukan negara-negara ya, pihak-pihak yang ziarah ke Al-Aqsa itu memang terbagi dua. Gitu. Ada yang dengan sengaja melupakan Al-Aqsa itu dalam keadaan dijajah, begitu. Dengan sengaja, gitu. Jadi datang ke Al-Aqsa yang tujuannya wisata dan nutup telinga, pura-pura nggak tahu kalau Al-Aqsa itu memang dalam keadaan dijajah, dalam keadaan terzolimi. Terzolimi kayak gimana sih? Kita nggak usah absen juga ya. Kita udah jelas Al-Aqsa itu itu masjid, ya. Masjid itu tempat ibadah umat Islam. Tapi yang ngatur untuk masuk ke sana, yang ngatur apa-apa, itu yang ngatur orang lain gitu. Logika apapun nggak akan bisa terima gitu. Ya. Ini masjidnya umat Islam, ya, bukan hanya masjid biasa, tapi ini masjid suci begitu. Yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai masjid ketiga yang terutama dalam Islam gitu kan. Tapi yang ngatur masuknya, ngatur keluarnya gitu, itu bukan kita gitu. Itu dari situ saja itu sudah penghinaan besar. Apalagi bukan hanya seperti itu. Orang-orang ini Yahudi Zionis yang membolehkan semaunya orang Yahudi masuk ke dalamnya, itu mereka masuk ke dalam, ya. Mungkin ada yang cuma niatnya wisata ya, mungkin ada. Tapi banyak sekali yang datang dengan niatan buruk, gitu. Niatan buruknya apa? Minimal mereka sambil berdoa untuk kehancuran Al-Aqsa, gitu. Minimal, gitu, minimal. Jadi datang sambil keliling-keliling nih yang Zionis ekstrem ini, kemudian keliling-keliling. Nah, itu dulu kuil kita di situ tuh. Nah, kalau misalnya kita sih berdoa semoga tahun depan ini udah jadi kuil Yahudi. Kayak gitu. Gitu. Ini bukan ada nih, kita tinggal baca, lihat aja video-video di YouTube gimana mereka keliling di Al-Aqsa gitu kan. Kemudian mereka sambil guide-nya presentasi gitu ya untuk melihat nah ini nih kuil kita. Napaktilas sejarahnya mereka itu sambil mencita-citakan kehancuran Al-Aqsa gitu. Kurang ajar juga kalau misalnya kita ngelihat itu bukan penghinaan gitu. Nah, jadi ada tuh satu kelompok peziarah umat Islam yang nggak mau tahu pokoknya ya Al-Aqsa kita ibadah. Nggak peduli penjajahannya, nggak mau ikut-ikutan politiknya. Salah. Politiknya itu justru yang membuat Al-Aqsa sampai hari ini terhina gitu. Nah, itu golongan pertama. Golongan kedua, ziarah ke Al-Aqsa itu memang dalam kesadaran bahwa Al-Aqsa masih dijajah. Itu dulu ya, dalam kesadaran masih dijajah. Dan bukan hanya kesadaran masih dijajah, tapi mencita-citakan terbebasnya Al-Aqsa. Nah, kalau yang pertama tadi kita sudah jelas hukumnya, ziarahnya itu ziarah kalau bahasa ulama-ulama kita ziarah masybuhah gitu ya. Jadi ini ziarah yang nggak benar ini, ziarah penuh syubhat lah bahasanya. Yang ini kategorinya terlarang ya. Nah, ini ziarahnya jelas negatif sekali untuk Al-Aqsa, kontraproduktif untuk umat Islam. Nah, ziarah yang golongan kedua ini agak rumit. Kenapa? Karena setidaknya walaupun kita mencita-citakan kemerdekaan Al-Aqsa dari Zionis Israel gitu. Tapi fakta lapangannya kita waktu lagi ziarah ke sana kan pasti ngasih devisa untuk
Israel begitu. Belum lagi kalau masuknya lewat bandara Israel gitu kan. Maksudnya ini aktivis, ini saya sambil cerita ya, aktivis-aktivis Palestina dari Turki gitu ya. Itu rajin ziarah ke Al-Aqsa, tapi lewat bandara Israel. Nah, unik gak tuh? Jadi sering ziarah ke Al-Aqsa, habis itu aktif dalam lembaga-lembaga pembelaan advokasi terhadap Palestina. Nah, mereka masuknya ke Al-Aqsa lewat pintu Israel, karena kan Turki kan sama Israel kan ada hubungan diplomatik ya. Jadi mereka masuk lewat bandaranya Israel gitu. Nah, saya pernah nanya ke mereka, ini kalian nggak problematik apa gitu, apa namanya ziarahnya lewat pintu masuknya bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Mereka bilang memang problematik gitu. Mereka nggak menyangkal itu, tapi mereka punya apa ya bahasanya ya, punya kompensasi lah, sebagai kompensasi dari devisa yang diberikan kepada Israel melalui ziarah mereka. Mereka membuat program sumbangan di tempat on the spot di Yerusalem, di Al-Aqsa, untuk dibagikan kepada orang Palestina, pakai hotelnya orang Palestina, penginapannya orang Palestina, ke pasarnya orang Palestina, sebagai kompensasi dari devisa yang mereka berikan kepada Israel lewat ziarah mereka tersebut. Artinya begini, ini temuan lapangan, artinya kalau kita lihat begitu, ini memang rumit masalah ziarah ke Al-Aqsa, walaupun kita sama-sama yakin Al-Aqsa itu milik umat Islam. Nah, kalau misalnya kita bicara hukum, para ulama banyak yang menganjurkan pada hari-hari ini untuk membela dan mengunjungi Al-Aqsa. Ini seruan ini ya, ini diserukan oleh para ulama-ulama kita di Majelis Tinggi Palestina atau Majelis Tinggi Al-Quds ya, saya harus pastikan lagi namanya. Yang di mana mereka itu alasannya jelas, simpel. Al-Aqsa itu makin hari makin sepi. Gitu loh. Dan makin sepinya itu secara strategis, secara lapangan itu memang jelas sangat negatif gitu loh. Sebagai bukti lapangannya gini, sebagai bukti ya. Al-Aqsa sepi dikit aja, satu gerbangnya mau tutup permanen gitu. Gerbang Ar-Rahmah di sisi timur gitu. Itu baru sepi dikit loh. Gimana kalau misalnya mungkin apalagi sekarang zaman corona gitu kan, yang ziarahnya dikit gitu kan. Makin sepi, makin banyak, makin dikit yang ke sana gitu. Itu makin berisiko Israel membuat kebijakan yang makin semena-mena terhadap Al-Aqsa. Nih, sebagai bukti lagi. Mohon maaf kalau agak panjang jawabannya ya. Jadi ada masjid besar di kota Hebron atau kota Al-Khalil bahasa Arabnya, itu Masjid Al-Haram Al-Ibrahimi. Tempat kalau misalnya menurut keyakinan banyak orang gitu ya, itu makam Nabi Ibrahim alaihissalam dan makam beberapa bisa dibilang tokoh bersejarah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu masjid, oke? Itu masjid. Dari dulu itu masjid. Ada menaranya dan itu masjid dari dulu. Nah, tapi dengan banyaknya pengunjung Israel, ya, kemudian dengan tekanan Israel, dan ditambah masjidnya kecil gitu, masjidnya tuh nggak terlalu luas gitu. Akhirnya Israel bisa memaksakan kebijakannya, kita nggak bisa bilang itu kebijakan ya, tapi tindakan lah. Memaksakan tindakan untuk membagi masjid itu. Sekarang tuh masjid, ya sekarang nih, dalam hari ini kita lihat, masjid itu dibagi dua beneran. Jadi satunya tempat sholat, pakai sejadah dan lain sebagainya. Satunya udah jadi tempat ibadah Yahudi. Itu tuh belum lama, baru berapa tahun paling. Ini kan baru 2021 ya. Mungkin baru 30 tahunan gitu. Jadi artinya ancaman itu nyata. Makin banyak peziarah Yahudi dan makin sedikit peziarah Muslim ke masjid itu. Buktinya apa? Beneran dibagi masjidnya. Kebayang nggak tuh Al-Aqsa kalau misalnya kayak gitu gimana? Beneran dibagi gitu Al-Aqsa-nya. Sekarang tanda-tanda itu udah ada. Kalau misalnya orang Yahudi mau masuk ke Al-Aqsa itu ada jadwalnya sekarang. Jadwalnya dipampang di pintu Al-Maghribah. Nah, jadi memang ancamannya nyata gitu, faktual, bukan ngarang-ngarang gitu. Tapi di sisi lain ada visa itu, maka memang saya di sini tentunya bukan ulama ya. Saya di sini hanya pengkaji dan hanya santri begitu. Tentunya membutuhkan konsultasi lebih dalam dengan para ulama kita terkait hukum ya. Tapi saya perlu ketengahkan, perlu sampaikan para ulama kita ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang melarang jelas alasannya karena memang
menguntungkan Israel dari segi keuangan, dari sisi pemasukan devisa. Dari sisi lain, negatifnya buat umat Islam kalau misalnya nggak ziarah ke Al-Aqsa, tadi sudah saya sampaikan. Maka kalau misalnya nanya pendapat pribadi saya rasa kalaupun memang harus ke Al-Aqsa gitu ya, maka tujuannya adalah untuk memperkuat perjuangan saudara-saudara kita di sana dan memperkuat kedudukan Al-Aqsa, bukan untuk melemahkannya. Karena memang ada yang ziarah ke Al-Aqsa itu malah ngebelain Israel, itu ada. Ziarah orang Islam saya nggak tahu itu Islamnya KTP KW berapa tuh, tapi mereka ziarah untuk membela Israel, itu ada. Bukan orang Indonesia yang pasti ya. Atau ada? Oh iya ada tuh. Kalau misalnya dulu kita lihat tuh Permadi Arya kan ziarah ke Al-Aqsa kan, tujuannya bela Israel kan, tuh udah ada tuh buktinya. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh yang haram tuh. Itu kurang lebih jawaban saya terkait pertanyaan pertama. Mohon maaf ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, jika Ka'bah sebenarnya dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, sedangkan Nabi Adam pada awalnya adalah penduduk surga yang diturunkan ke bumi, dan tadinya disampaikan bahwa menurut banyak ulama bahwa Masjidil Aqsa adalah pintu langit, apakah kemungkinan nanti peristiwa besar akhir zaman akan berpusat di Palestina juga? Dan apakah ada penjelasan bagaimana kaum muslim di luar Palestina pada saat peristiwa itu terjadi? Jazakallah khair. Tadi bagian terakhir gimana? Tadi kan Al-Aqsa bagian dari peristiwa akhir zaman, kemudian gimana tadi bagian akhirnya? Apakah kemungkinan nanti peristiwa besar di akhir zaman akan berpusat di Palestina juga? Dan apakah ada penjelasan bagaimana kaum muslimin di luar Palestina pada saat peristiwa itu terjadi? Yang di luar Palestina ya? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti peristiwa akhir zaman sesuai riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama kita, riwayat hadis dan lain sebagainya, memang bakal banyak terjadi di Palestina. Gitu. Dajjal aja kan dibunuhnya di mana? Di kota Lida kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Arabnya Lud. Pintu Lud itu tempat dibunuhnya Dajjal nantinya, begitu kan? Bahkan banyak riwayat juga menyebutkan nanti pasukan Imam Mahdi juga akan berkumpul di mana? Di Baitul Maqdis, begitu. Nah, jadi memang episode akhir zaman itu bukan hanya yang sebelum kiamat, tapi setelah kiamat nanti yang Ardul Mahsyari wal Mansyar tadi, sebagai padang mahsyar dan tempat kebangkitannya umat manusia setelah dibinasakan semuanya di hari kiamat, ya kan? Setelah mati semua, dibangkitkan di mana? Di Ardul Mansyar tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tanahnya di Baitul Maqdis. Jadi memang betul di peristiwa-peristiwa akhir zaman akan terjadi di sana. Nah, tadi makanya para ulama menyimpulkan bahwa Ka'bah itu perlambang dunia dan Al-Aqsa itu perlambang akhirat, karena memang bukan hanya tadi Ardul Mahsyar wal Mansyar tadi, tapi salah satunya tadi ya. Rasulullah SAW menegaskan di banyak kesempatan peristiwa-peristiwa akhir zaman memang bakal banyak terjadi di sana gitu. Jadi memang kuat sekali gitu ya kaitannya Al-Aqsa, kaitannya Palestina dengan akhirat, dengan akhir zaman begitu. Nah, tadi pertanyaan keduanya yaitu tentang bagaimana mungkin tindakan atau nasibnya orang-orang di luar Palestina terkait peristiwa akhir zaman. Kalau ini memang kaitannya dengan peristiwa akhir zaman itu sendiri secara keseluruhan gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa fitnah Dajjal di akhir zaman itu meliputi semua bangsa. Dan perang besar akhir zaman juga meliputi semua bangsa. Artinya memang fitnah akhir zaman itu gak terkait bangsa Palestina saja, tapi terkait semua bangsa juga. Nah, termasuk juga bahkan kalau kita lihat di riwayat tentang akhir zaman, salah satu bangsa yang dominan dalam huru-hara akhir zaman tersebut, sebelum kiamat tersebut, ada bangsa Rum. Artinya memang ini episode yang melibatkan semua bangsa-bangsa di dunia. Maka kalau kita baca riwayat akhir zaman, mulai dari Dajjal, turunnya Nabi Isa, pasukan Al-Mahdi, habis itu dibunuhnya Dajjal dan kemudian dibunuhnya para Yahudi begitu ya. Itu kita melihatnya ya, itu adalah peristiwa-peristiwa yang melibatkan kita semua, bukan melibatkan orang Arab saja gitu. Jadi kita kalau ngebaca riwayat tentang misalnya ada riwayat bahwa para Yahudi akan dikejar dan akan diburu dan mereka bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan begitu. Kemudian para bebatuan dan pepohonan itu berkata, di belakangku ada Yahudi, wahai orang Muslim, bunuhlah dia gitu kan. Itu
kan hadisnya ya Muslim ya Abdullah, itu bayanginnya lagi manggil kita lah gitu. Jangan goyangin itu peristiwa orang Arab lah itu nanti nggak ada kaitannya sama kita. Itu bayanginnya itu lagi manggil kita, peristiwa yang melibatkan seluruh bangsa gitu. Nah, jadi memang peristiwa-peristiwa di akhir zaman nanti akan melibatkan semua bangsa termasuk yang dua Palestina. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke selanjutnya, Sob. Assalamualaikum, izin bertanya, dalam keyakinan kaum Kristiani, Yesus atau Nabi Isa disebut sebagai Raja Yerusalem. Padahal beliau tidak mempunyai kekuasaan dalam keyakinan Islam. Beliau bukan raja. Apakah karena penegakan hukumnya berdasarkan Taurat dan Injil, sehingga Nabi Isa dianggap Raja Yerusalem? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya istilah raja terhadap Yesus Kristus atau kalau istilah Islam adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu raja dalam artian anak Tuhan, walayazubillah, ya. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kalau dalam keyakinan Kristen kan anak Tuhan ya. Nah, anak Tuhan ini sifatnya memang bagaikan raja gitu ya. Nah, kan kalau di sana kan Trinitas itu bahasanya satu tapi tiga tapi satu lah bahasanya gitu kan. Nah, identitas ketuhanannya yang disematkan kepada Yesus Kristus itu membuatnya menjadi raja. Makanya kalau misalnya Natal ya, mereka itu mengisyaratkannya itu atau puji-pujiannya itu kadang-kadang menyebutkan Yesus Kristus sebagai raja gitu. Nah, karena memang Tuhan gitu. Walaupun dia Tuhan anak gitu kan, tapi walaupun anak bukan berarti dia pangeran gitu, tapi dia raja juga. Kan ingat ya konsep Trinitas itu kayak gitu. Wa'aliyadzubillah, walhamdulillah ala ni'matil Islam ya. Kita bertauhid dan kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pakai konsep-konsep itu. Allah aja yang Maliki Yaumiddin, Allah saja yang punya Dzul Jalali wal Ikram gitu kan. Malikul Mulki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada raja-raja lain di bawah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya raja segala raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kristen mengistilahkan Raja Yerusalem itu, kenapa namanya Yerusalem? Karena memang ini Yerusalem ini sentral ketika mengisinya Yesus Kristus gitu. Pertama itu ibu kotanya Israel saat itu, Bani Israel saat itu ya ibu kotanya. Dan menurut nubuat-nubuat yang terdapat dalam kitab Taurat, Perjanjian Lama, terutama nubuat-nubuat di kitab Yesaya, itu menubuatkan bagaimana Mesias atau juru selamatnya itu juru selamatnya Bani Israel ya. Kan gini ya, sebentar. Ini kita pause dulu sedikit aja. Yesus Kristus itu artinya Yesus itu kan Yesus Kristus ya, dijulukan Mesias atau Al-Masih. Mesias artinya juru selamat. Juru selamat di dalam Yahudi sampai hari ini belum ada, oke? Kita juga nggak ada juru selamat ya, kita adanya Al-Mahdi, itu juga sebenarnya ya bukan juru selamat banget ya gitu kan. Karena kita nggak ada istilah juru selamat dalam Islam. Ada istilah Al-Mahdi. Nah, kalau dalam Yahudi ada konsep juru selamat, yaitu yang menyelamatkan dan menjayakan Yahudi di akhir zaman, oke? Itu konsepnya dulu, konsep dari juru selamat. Nah, kemudian orang Kristen menganggap bahwa juru selamat itu udah ada. Namanya adalah Yesus. Nah, gitu. Kenapa Yesus? Karena memenuhi syarat-syarat juru selamat dalam kitab-kitab Yahudi. Nah, gitu. Juru selamatnya salah satu tandanya apa? Memasuki Yerusalem dengan penuh kejayaan. Kalau misalnya kita ingat tuh, menurut riwayat mereka, Yesus Kristus itu masuk ke Yerusalem, disambut oleh para warga, menaiki keledai, dan disambut dengan pelepah kurma. Nah, gitu kan? Itu artinya setelah memasuki Yerusalem itu, dia seakan-akan menjadi Raja Yerusalem. Kenapa Raja Yerusalem? Karena dia juru selamat yang memenuhi syarat dari kitab-kitab Yahudi. Nah, gitu maksudnya kalau bisa dibilang. Jadi bukan melaksanakan hukum Taurat atau Injil. Sebenarnya lebih kepada, bahkan kalau kita baca riwayatnya, Yesus Kristus itu dalam Alkitab, dia bukan buat menegakkan Taurat, tapi untuk merevolusi hukum Taurat gitu. Misalnya ada pezina hampir mau dirajam, itu dalam Injil disebutkan gak jadi dirajam. Habis itu katanya
pendeta-pendeta, kok kamu melanggar hukum Taurat? Ngomong ke Yesus kayak gitu kan. Kemudian kata Yesus dijawab, emang di antara kalian siapa yang tidak pernah berdosa? Gitu kan. Itu riwayatnya orang Kristen. Kita jangan percaya. Soalnya kalau dalam Islam, hukum ya ditegakkan. Mau ke orang rendah atau ke orang tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau di Injil disebutkan gitu. Katanya kalau misalnya Yesus Kristus ya, dia itu seakan-akan meninggalkan hukum Taurat justru. Makanya dimusuhi oleh Yahudi. Karena dianggap apa? Dianggap menistakan hukum Taurat. Makanya diaduin, dicomelin ke mana? Romawi gitu kan. Karena apa? Dianggap ahlul bid'ah yang ingin ngaku-ngaku sebagai raja, sebagai juru selamat dari orang Yahudi. Dianggapnya subversif, akhirnya disalib. Walaupun kalau dalam akidah kita nggak disalib, selamat gitu. Nah, jadi Raja Yerusalem itu merujuk ke banyak hal. Terutama adalah tadi ya masuk ke Yerusalem memenuhi nubuatnya kitab-kitab Yahudi sebagai juru selamat atau sebagai raja. Kalau sedikit lagi, kalau di riwayat Kristen ya, itu orang-orang Yahudi mengejek Yesus sebagai raja palsu begitu. Makanya ketika disalib itu katanya dipasang di atas salibnya itu tulisan Yesus dari Nazaret, rajanya orang Yahudi gitu. Itu ditulis sama Romawi. Jadi memang istilah raja itu selain jadi pujiannya orang Kristen terhadap Yesus, juga menjadi ejekan dari orang Yahudi terhadap Yesus, tapi bilangnya raja palsu. Nah, gitu. Itu mungkin penjelasan dari maksud kata Raja Yerusalem tadi ya. Nanti kita bisa perdalam lagi sama pakar-pakar yang lainnya, insya Allah. Oke, baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Sebelumnya ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Sepertinya tidak ada. Jazakallah khairan, Ustaz. Bismillah, Masya Allah. Membuat kita sangat melek dengan sejarah antara, terutama mungkin kalau Anda pribadi, antara hubungan Indonesia dan Palestina. Khair. Sebelumnya Ustadz Afwan dari kami Salimah ada penyerahan sertifikat untuk Ustadz secara online. Punten Asfara, istrinya Ustadz. Asfara punten boleh di-share. Operator di sininya istri dari Ustadz sendiri. Siap. Kalau khairan Ustaz Soki, jangan bosan-bosan berkontribusi untuk Salimah, insya Allah. Jazakallah khairan juga Ustazah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Lagi di Jakarta sekarang. Tuh ada yang tweetin tuh, Istik tuh. Jadi Ustaz Soki ini putra dari Ibu Istik Pengurus Salimah Kota Bogor, juga menantu dari Bu Tina juga pengurus Departemen Ekonomi PD Salimah Kota Bogor, dan suami dari Teh Mara di Departemen Dakwah Salimah. Ada pokoknya keluarga Salimah, Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah. Amin. Ya, Sasoki. Masya Allah, jazakallah khairan juga Ustazah. Ibu masih pada penasaran nggak? Kalau masih penasaran nanti kita buka sesi lagi di lain waktu ya. Boleh nanti di chat di grup Sabina ya. Kalau ada request untuk kembali mengundang Ustaz Soki. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan juga Ustazah Sufi. Semoga sehat semuanya. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah. Suaranya belum. Sudah? Mana? Kamu. Dan nanti Oke, baik. Belum bisa keluar gambarnya. Oke, baik. Sambil menunggu, boleh ya kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Mangga, Far, boleh foto bersama dulu, Far. Teman-teman akhwat yang belum dibuka kameranya, boleh dibuka dulu. Jangan lupa pekan depan hari Rabu juga, kemudian nanti tanggal 20 kita launching KP pertama serasi ya, Sekolah Pranikah Salimah Indonesia. Ibu-ibu yang punya putra-putri mau ikut sekolah pranikah boleh segera daftar ke sana. Sudah di fotonya? Daftar belum, Bu? Sudah siap semuanya? 1, 2, 3.
Alhamdulillah. Ya Allah lah ya. Ini kebangetan pokoknya kalau masuk Salimah kalau ikutan Sabila teu palalinter teh nya ustad-ustadnya keren-keren insyaallah. Kan depan dengan siapa Teh Nida? Kita dengan Ustazah Arfiah. Enggak? Iya, Ustazah boleh. Arfiah, Boleh, Ustazah. Ustazah senior lulusan Saud Saudi. Nah, kalau tadi sudah Teh Nida dari Mesir, Teh Asmara Teh Mariam dari Mesir, besok kita ketemu dengan alumnus Ibnu Saud Arab Saudi. Oh yes, Masya Allah. Mantap lah. Ya, udah bisa share screen-nya? Belum? Udah muncul belum? Ya, udah muncul. Oke, baik. Jazakallah khairan, saat ini sedikit sertifikat online dari kami. Jazakumullah khairan. Ustaz Muhammad Syauqi. Alhamdulillah. Terima kasih ya dari Salimah ya. Semoga Salimah sukses terus. Amin ya Rabb, jazakallah Allah. khairan, Ustaz. Semoga Salimah aman dari COVID semua. Amin. Amin. Oke, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk akhwat semua, semoga setelah ini bisa menambah kecintaan kita terhadap Palestina. Masya Allah, perjuangan Palestina dulu membela Indonesia. Semoga saat ini, di saat Palestina sedang membutuhkan dukungan dari negara-negara lainnya, semoga kita sebagai umat Muslim bisa mendukung terus perjuangan Palestina. Kalau dulu Palestina bisa mendukung kita secara mali dari segi keuangan juga dari segi moral, semoga kita juga bisa mendukung dari segi malinya kita, dari segi keuangan kita. Untuk teman-teman yang Allah amanahkan rezeki berlebih, boleh nanti kalau misalnya mau ikut share untuk Palestina, nanti ada linknya. Selalu open donasi ya untuk Palestina, nggak harus by event, insya Allah. Kodenya pokoknya di angka 2 kalau Salimah ya. Maaf ya, kemarin hilang. Nggak apa-apa. Oke, baik. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nastaghfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit dulu Ustazah. Assalamualaikum. Ustaz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.